Jadi kita ada di dunia ini tujuannya satu, Pak, untuk beribadah pada Allah. Nah, perlu saya merefresh buat kita semua bahwa ibadah ada dua, Pak. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang pure rituality, murni peribadatan, ada syarat, ada rukun, tata cara. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu perbuatan kita sehari-hari yang ada kebaikannya. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan itu sebisa mungkin adalah ibadah. Tapi ya tadi, pemahaman ibadahnya jangan sempit. Ibadah di masjid saja salah, ibadah sholat saja salah. Ternyata ada ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, saya ingin mengulas sedikit, merefresh sedikit. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami konsep ibadah ghairu mahdhah dengan baik, tetapi kan kesempatan kita untuk menyiapkan rencana untuk tahun yang akan datang, memperbanyak ibadah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ibadah mahdhah ibadah yang punya tata cara, rukun, syarat. Ya contohnya ya sholat ada tata caranya, haji ada tata caranya, baca Quran ada tata caranya. Lalu ibadah ghairu mahdhah ini yang sering kita kurang apresiasi, yaitu kebaikan yang kita lakukan. Sebenarnya perbuatan duniawi tapi ada kebaikannya, itu pahala. Dalam ayat dan hadis banyak kita dapati contohnya. Contoh yang pertama, hatta antalqa akhaka biwajhin talqin laka shadaqah. Kita senyum saja ketika ketemu orang itu dianggap sedekah. Nah, kalau sedekah yang kita pahami mengeluarkan uang itu ibadah mahdhah. Tapi ternyata membuat orang bahagia tidak melulu ngasih uang, Pak. Karena kalau kita memahami sedekah itu hanya memberi uang, maka ibadah sedekah hanya buat orang kaya. Orang miskin nggak bisa. Tapi kemudian Nabi bilang orang yang senyum saat bertemu orang lain dia dianggap sedekah. Berarti siapapun bisa bersedekah. Ini konteksnya ketemu orang, Pak, ya, bukan ketemu kotak amal ya, Pak. Kalau Bapak ketemu kotak amal senyum aja. Kenapa senyum-senyum? Karena saya lagi sedekah ke kotak amal. Bukan, Pak, ya. Kotak amal disenyumin gak bahagia, dicemplungin duit baru bahagia. Tapi kalau ketemu orang, kita senyumin, dia akan bahagia. Jadi pemahaman sedekah itu gak melulu ngasih uang orang bahagia. Disenyumin saja bahagia, itu menjadi sedekah. Lalu kemudian kata Nabi juga, tumitul adza anitoriki, menghilangkan gangguan kotor yang ada di jalan, itu juga sedekah ternyata. Jadi kalau Bapak ada kerja bakti komplek, itu zahirnya kita ya kerja bakti. Tetapi gara-gara kerja bakti lingkungan lebih rapi, lebih bersih, itu ada pahala sedekah. Kenapa? Karena kita membahagiakan orang lain yang lewat komplek kita jadi seneng karena kompleknya rapi, bahagia lagi. Jadi nggak melulu ngasih uang orang bahagia, tapi membuat nyaman juga bahagia. Yang asalnya kotor, ada nyamuk, demam berdarah, tiba-tiba dibersihkan, lalu orang jadi sehat, sedekah lagi. Berbakti pada orang tua, sedekah. Kita kerja, lalu kemudian ngajak jalan-jalan akhir tahun. Ini wajah-wajah yang punya orang tua atau enggak nih, Pak? Kayaknya ada yang sudah sepuh-sepuh misalnya. Ya bagi orang yang masih punya orang tua, kesempatan ngajak jalan-jalan, sedekah. Tapi kok ngajak jalan-jalan kan itu kayaknya bukan ibadah deh. Ternyata membahagiakan orang tua itu sedekah, dan membahagiakan yang nggak melulu ngajak ke masjid. Ya tadi ngajak kemana, Pak? Bogor ya, Pak? Yang macet itu. Kalau kita punya anak lalu kita merawat dengan baik, itu kan zahirnya emang tugas kita, kebahagiaan kita merawat anak. Tapi ternyata ada pahalanya di sana. Banyak hal yang kita kerjakan, contoh lagi misalnya yang paling gampang ya contohnya di masjid inilah. Masjid ini adalah kumpulan dari banyak sekali ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Orang yang sholat di sini ibadah. Tapi jangan lupa, kenapa kita bisa sholat nyaman? Karena ada DKM-nya.
Kalau DKM itu nggak perlu sering-sering ke masjid, nggak apa-apa Pak. Yang penting kalau ada kebutuhan, duitnya ada ya Pak ya. Lah kalau DKM-nya ke masjid mulu jadi imam masjid nanti. Nggak apa-apa. Nanti tugas ngimami sholat ya imamnya. Tapi DKM-nya yang nyiapin ini itu. AC ada yang rusak, nanti dicarikan dananya. Ya kadang-kadang DKM itu kan ngeluarin dana sendiri Pak ya. Nggak tahu kalau pemilihan DKM pada berebut nggak sih di sini Pak? Di tempat saya sih pada nggak mau itu karena DKM capek dong. Ada acara ngeluarin duit, mikirin dan seterusnya. Tapi ya itu kan ibadah. Kalau sudah kemudian ada masjidnya, ada ibadahnya, jangan lupa masjid ini dibangun dulu ada yang mewakafkan tanah, atau ada yang beliin tanah, atau ada yang beliin semen dan seterusnya. Dan orang-orang yang melakukan itu bukan ustadz biasanya Pak ya. Yang nyumbang-nyumbang itu bukan ustadz Pak, karena ustadz biasanya terima sumbangan. Lah kan ustadz nggak bisa nyari duit Pak. Lah kalau ustadz nyari duit jadi pebisnis dia. Ustadz itu tugasnya ngajar. Nah terus gimana masjid ini bisa bangun megah dan masjid lain juga bisa megah, lalu ada kegiatan karena ada donaturnya. Lah donaturnya ngapain? Donaturnya nggak ke masjid tiap hari nggak masalah, yang penting donatur. Kenapa? Karena ibadahnya dia bukan ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairu mahdhah. Ada lagi nanti dokter itu jangan sering-sering tahajud menurut saya. Jangan ngapalin Quran juga. Kenapa? Karena dokter itu ibadahnya itu ngobatin orang. Lah kalau malam hari tahajud dan qiyamul lail, besok pagi ada pasien lalu dia ngantuk, tiba-tiba mau operasi salah bedah, lah kan kasihan. Tiba-tiba mau operasi ini salah masuk kamar operasi, lah kasihan lagi. Lah kalau misalnya ada dokter suruh ngapalin Quran, nanti ada pasiennya mau tindakan, lalu kemudian dokternya belum datang, pasti tanya kenapa dokter belum datang, ditelepon, aduh maaf mas saya lagi nunggu jatah setoran dulu. Lah setoran dulu. Lah kalau semua dokter suruh ngapalin Quran, pertama dia mungkin gak maksimal menjadi dokter ngobatin. Yang kedua jadi saingan ustadz itu Pak. Ya membagi-bagi tugas. Nah kita lupa bahwa ibadah ghairu mahdhah itu banyak. Ibadah yang cuma megang tasbih bisa, ya yang melakukan siapa? Santri-santri, orang yang berprofesi sebagai ustadz ustadzah itu begitu. Zikirnya banyak, patut. Saya jalan tadi jam 3 Pak dari rumah sampai sini sebenarnya jam 4 kurang dikit lah. Itu saya bisa baca Quran setengah jam Pak. Setengah juz lebih, hampir 1 juz sebenarnya. Di mana baca Qurannya? Ya di motor. Kalau di motor baca Quran, kalau di mobil saya nggak baca Quran, denger radio. Soalnya ngantuk Pak, takut ngantuk. Jadi bisa. Tapi kalau Bapak lalu melakukan hal itu, ya Bapak harus punya hafalan Quran dulu. Lalu kalau misalnya harus ngapalin Quran, ya yang jadi pebisnis, jadi penghafal Quran, akhirnya bisnisnya nggak jalan, masjidnya butuh dana, nggak bisa bantu. Kenapa? Karena dia usahanya tidak maksimal. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini banyak banget. Saya ingin menyatakan bahwa orang yang di masjid dan yang orang di luar masjid selama melakukan ibadah sama-sama baik. Sama-sama baik. Kita bisa beribadah di masjid ini, bisa sekolah anak-anak, bisa bekerja dengan baik karena negara kita aman, Pak. Negara kita aman. Kalau dalam kondisi perang nggak bisa. Kita lihat orang-orang yang sedang berperang nggak bisa seenak kita ini. Nah, yang bisa membuat negara kita aman siapa? TNI. TNI lah, TNI gimana? Ya TNI harus kuat. Jadi tiap hari latihan. Terus TNI ngapalin Quran nggak? Jangan. Kalau TNI ngapalin Quran, badannya jadi lemah. Musuh datang, ambeien, kasihan, Pak. Tentara kok belum bior kayak saya begitu nggak enak. Tentara harus gagah, harus berani. Tapi kan dia nggak bisa salat tahajud. Tahajud itu ibadah mahdhah, dan menjaga keamanan bangsa itu ibadah ghairu mahdhah. Siapa yang bisa mempertahankan negara saat diserang musuh? Ya TNI kita yang utama. TNI itu sedang berjihad mempertahankan kemerdekaan.
Terus gimana? Ya ibadahnya ya seperti itu. Termasuk saya tadi jalan kemari aman-aman aja. Alhamdulillah saya pengajiannya banyak yang subuh, Pak. Saya banyak pengajian subuh. Subuh itu kan pengajian ustadz yang nanggung, Pak ya. Terkenal banget enggak, tapi lumayan gitu. Kalau yang terkenal kan subuh-subuh enggak ngisi, Pak. Isinya siang, sore gitu. Jadi saya banyak subuh, tapi saya berbahagia karena ngaji subuh itu pasti ketemu jamaah yang tadi itu, yang terbebas dari nifak, tidak ada munafik. Karena sholat subuh, sholat yang paling berat buat munafik. Saya kalau ke masjid ini ketemu beberapa jamaah yang orangnya itu lagi, dan saya seneng banget. Kenapa? Karena orang-orang yang saya temui di masjid saat subuh adalah orang yang terbebas dari munafik. Cirinya orang munafik tuh salah satunya adalah yuraunan nas, seneng riya kalau ibadah. Nah kalau sholat subuh kita riak ke siapa, Pak? Tetangganya belum bangun. Kalau mau riak yang gampang sholat zuhur. Bapak sholat zuhur pakai sarung, bawa sorban, ketemu tetangga. Mau kemana, Pak? Mau ke masjid. Bisa riak tuh. Kalau subuh nggak ada yang nanya, masih gelap. Nah maka saya senang. Nah ketika saya jalan itu saya aman-aman aja, Pak. Aman, nggak takut begal, nggak takut apa. Apalagi BSD relatif lebih aman lagi ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena polisinya bekerja. Kita punya polisi. Dan polisi itu ngapain? Ya tugasnya mengamankan, menertibkan. Apakah polisi harus ngapalin Quran? Kalau saya jangan. Ngapalin Quran cukup juz 30 bagian tengah ke bawah. Buat modal jadi imam terawih. Kalau imam yang ditunjuk nggak hadir, itu aja. Lah orang ngapalin Quran kan capek, Pak, nambah hafalan, mempertahankan hafalan itu butuh waktu yang lama. Orang ngapalin Quran tuh bisa duduk 2 jam 3 jam untuk mengulang hafalan. Lah kalau polisi seperti itu nanti kalau ada kejahatan susah ngurusnya. Pak polisi ini ada kejahatan misalnya ya sebentar petugasnya masih setoran, masih setoran lagi, setoran hafalan maksudnya. Nah kalau setoran hafalannya ngantri, ini malah jadi tidak bisa melakukan tugasnya. Maka polisi, TNI, pedagang juga sama. Pebisnis juga sama. Saya ingin meng-quote salah satu ucapan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia ditanya, "Syekh, saya punya kenalan, dia seorang pebisnis, tapi sekarang jadi tasawuf. Ke masjid mulu. Jadi udah nggak bisnis lagi." Terus kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, "Hada dakhala amruhu amra ghairihi." Orang ini sudah ngurusin bukan urusannya. Ibadah itu urusan ustadz, ustadzah, santri. Ibadah sunnah dulu, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib semuanya. Kalau dia tugasnya adalah berbisnis. Dan dari bisnisnya itulah anak yatim bisa disantuni. Dari bisnis itulah masjid bisa dibangun. Kegiatan masjid ada pembiayaan. Dari situlah kalau ada bencana banyak bantuan masuk. Lah kalau orang ini meninggalkan bisnis lalu jadi tasawuf, padahal dia bakatnya bisnis, akhirnya dia menyia-nyiakan bakatnya itu. Orang kalau nggak bakat ibadah, Pak, disuruh ibadah susah. Percaya sama saya. Sama kayak orang nggak bakat main bola, suruh main bola itu malah ngerepotin. Saya kan nggak bisa main bola, Pak. Dulu saya atlet basket di pesantren. Bukan karena saya bisa basket, karena saya nggak bisa main bola. Jadi kalau jam olahraga semua teman-teman main bola, saya main basket sendiri dan saya jadi atlet. Orang nggak ada saingan. Ya saya begitu aja. Maka dakhala amruhu fi amri ghairihi atau amro ghairihi. Gara-gara dia menjadi tasawuf dan dia nggak bakat jadi tasawuf, akhirnya dia nggak bisa bekerja, berbisnis. Padahal banyak sekali kebaikan yang bisa dia lakukan kalau dia tetap berbisnis. Panti asuhan anak yatim, nggak usah pakai panti, anak yatimnya juga banyak di sekitar kita. Masjid, kayak sekarang ada musibah, bantu orang, banyak banget, Pak. Banyak banget yang bisa dilakukan kalau dia tetap berbisnis. Tapi gara-gara dia nggak bisnis, pertama dia nggak bakat untuk jadi tasawuf, disuruh duduk ibadah banyak nguletnya. Orang tasawuf misalnya zikir setengah jam dia udah ngulet baru 10 menit padahal tuh, Pak, udah begini-begini, pegel banget gitu.
Lah kalau orang yang bakat ngajar itu dari subuh sampai duha, nanti habis duha ngaji lagi beda jamaah, nanti sore ngaji lagi, bisa karena bakat. Kalau nggak bakat nggak bisa. Maka kita mengapresiasi semua ibadah itu. Bapak-bapak yang menjadi pejabat atau aparat negara, itu yang membuat negara kita berjalan, itu kita apresiasi. Tinggal ada kebaikan atau tidak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup di dunia untuk beribadah, tapi bukan ibadah mahdhah saja. Ibadah ghairu mahdhah juga penting. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini bisa ke masjid dengan lancar. Saya ke masjid dengan lancar karena naik kendaraan. Kalau malam ini saya naik motor. Itu pun kalau motor saya mogok, saya nggak bisa betulin, nggak bisa. Kalau motor saya mogok, karena saya ustadz, saya baca Fatihah, tetap mogok, Pak. Al-Fatihah, starter, tetap mogok. Kalau kemudian saya ketemu ustadz yang lain, ustadz motor saya mogok, difatihin sama dia, tetap mogok, Pak. Mau hataman Quran juga tetap mogok. Saya pernah, Pak, motor saya hatamin Quran lalu jalan. Ya itu kan jarang terjadi. Orang businya rusak, difatihahin tiba-tiba jadi jalan, kan nggak mungkin. Dan ketika ban motor atau ban mobil kempes, nggak bisa ustadz itu baca Fatihah lalu bannya normal. Siapa yang bisa melakukan? Montir atau tukang tambal ban. Nah, kita lupa tukang tambal ban juga bisa jadi sedang beribadah. Kalau tukang tambal ban disuruh hataman Quran, menghafal Quran, akhirnya tambal bannya kosong. Ustadznya jalan, bannya kempes, nggak ada tukang tambal ban, ustadznya nggak bisa ngajar. Petani juga sama. Kita semua bisa tenang beribadah, tenang melakukan aktivitas karena ada beras. Yang menanam beras petani. Kalau petani disuruh hafalin Quran, balik lagi. Yang lain-lain jam 7 sudah di sawah, dia masih nunggu jatah setoran Quran. Akhirnya ke sawahnya jam 10, padinya nggak bagus. Maka petani juga beribadah dalam konteks dia menjadi petani. Gara-gara itulah TNI bisa makan, pebisnis bisa makan, aparatur bisa makan, santri-santri bisa makan, kiai bisa makan, bapak dan ibu semua bisa makan. Lupa bahwa yang dilakukan juga merupakan sebuah kebaikan. Nah, kalau kita seperti ini, maka kita memandang diri kita akan lebih optimis. Saya hafalannya nggak banyak, mungkin memang kita cetakannya bukan cetak menghafal Quran. Tadi kita di awal ada pengajian Quran, suaranya enak banget, Pak, dan saya baru tahu suaranya bisa seindah itu ya. Kalau Bapak paksa saya kayak gitu, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Cetakan saya bukan cetakan Qori, Pak, nggak bisa. Saya nyanyi aja, saya juga kadang nggak pede dengar suara saya gitu, apalagi suruh senyaring dan seindah tadi. Cetakannya enggak. Baik, maka kalau kita memahami ibadah ghairu mahdhah, kita akan berbahagia apapun profesinya. Ini Bapak yang pernah jadi pilot, ini ada yang pilot nggak Pak di sini, Pak? Anggap aja ada ya. Anggap aja ada. Itu pilot profesi, Pak. Zahirnya bukan ibadah, tetapi gara-gara pilot kita bisa nyampe ke Mekah. Bapak bisa ibadah haji umroh kalau ada pilot. Kalau pilotnya nggak ada, diganti ustadz, ya baca Fatihah di pesawat, Al-Fatihah. Ya nggak bakal jalan pesawatnya. Terus gimana? Ya kita capek-capek belajar manasik, kalau nggak ada pesawat nggak bisa. Kan bisa, Pak, jalan kaki, nggak bakal nyampe. Ada, Pak, di satu goa tuh kalau kita masuk tembusnya ke Mekah. Ya elah, masih percaya yang begitu itu. Terus gimana? Gara-gara ada pilot juga kita bisa silaturahim ke Surabaya. Terus gimana? Ya itu tadi, Pak. Kita akan mengapresiasi diri kita sendiri karena ternyata apa yang kita kerjakan selama ada manfaatnya, maka itu dinilai ibadah. Walaupun kita nggak niat apapun. Bapak kalau senyum ada niatnya nggak? Otomatis senyum aja. Kalau pakai niat, pakai rukun repot. Rukun senyum. Pertama niat, nawaitu tabassum, ya elah. Lalu membuka mulut, ya nggak usah begitu, senyum otomatis senyum. Maka kita mengapresiasi diri kita. Yang kedua,
kita mengapresiasi keluarga kita. Kalau ada anak bapak nggak menghafal Quran, mungkin cetakannya bukan itu. Tapi kalau anak bapak menghafal Quran, alhamdulillah cetakannya itu. Terus gimana? Selama ada kebaikan, itu ibadah ghairu mahdhuf. Ya, yang nggak kalah penting adalah dengan memahami ibadah ghairu mahdhuf, kita jadi husnuzon pada orang lain. Kalau kita punya tetangga jarang ke masjid, ya mungkin dia ibadahnya ghairu mahdhuf. Iya, kalau kita kan merasa, ini tetangga jarang ke masjid nih. Ya mungkin ibadahnya ghairu mahdhuf. Mungkin dia sedang bekerja mencari rezeki halal, keluarganya bisa dibiayai dengan baik, lalu dia bisa bantu orang lain, itu ibadah ghairu mahdhuf juga. Artinya bahwa kita hidupnya bahagia, orang lain bahagia, kita nggak terlalu berat dengan diri kita sendiri yang mungkin hafalan Qur'annya juga ngepres. Karena kita tahu bukan cuma menghafal Quran ibadahnya, tapi banyak hal. Ini ada hadis lagi yang sebenarnya juga saya kadang mikir gimana kok bisa dianggap ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam kelaminmu itu ada pahala juga. Loh gimana tuh? Sahabat nanya, ayati ahaduna ahlahu wa fina shadaqah. Apakah kalau seorang laki-laki atau perempuan lalu melayani pasangannya lalu dapat pahala? Kata Nabi, "Naam." Bukankah kalau kamu lakukan itu tanpa nikah menjadi haram karena zina, maka ketika kamu lakukan menjadi pahala. Sekarang ketika kita berbuat baik pada istri atau pada suami, nggak perlu niat Pak, memang bukan ibadah mahdhuf. Kita gandeng istri, kita kerja untuk istri, istri juga sama melakukan kebaikan untuk suami, nggak usah niat, tapi kalau ada kebaikan pasti ada pahalanya. Nah, dua hal ini penting. Yang pertama, kita optimis dengan diri kita apapun kondisinya. Kita tidak memiliki suara sebagus imam masjid ini, tidak memiliki hafalan selengkap imam masjid ini. Ada yang punya hafalan ketukar mulu. Ini Bapak kalau yang biasa yasinan tuh, in kanat illa soihatan wahidatan. Nah ini ada dua ini Pak nih. Itu kalau kita nggak baca tuh kadang-kadang yang harusnya di sini dibaca di sini. Itu cepat hatam tuh, karena lompatnya banyak satu halaman. Atau yang udah sampai sini balik lagi kemari, ini nggak bisa habis. Ya kita emang nggak bakat di situ, mau gimana? Jadi optimis saja. Mungkin kebaikan kita bukan di ibadah mahdhuf. Kita sholat zuhur, sholat asar itu wajib. Tetapi sholat qobliyah ba'diyah itu sunnah. Kalau kita nggak ba'diyah qobliyah biasa aja, itu sunnah. Tetapi mungkin ibadah ghairu mahdhufnya banyak. Yang gak kalah penting tadi Pak, husnuzon pada orang lain. Jadi kalau kita ngelihat tetangga atau rekan kerja kok jarang banget ke masjid, ya mungkin dia sedang melakukan ibadah yang lain. Enggak Pak, saya tahu dia nggak ngapain. Itu kita terlalu kepo. Ngapain ngurusin orang? Husnuzon itu pentingnya kayak gitu. Jadi kita akan selalu menganggap orang lain baik. Kita ngelihat orang lain gitu, oh dia juga, ya paling tidak dia tidak melakukan kesalahan yang kita tahu. Ah pasti dia punya salah, masa nggak punya salah? Ya kan kita nggak tahu, pasti dosanya banyak, kita nggak tahu. Nah kayak gitu. Nah dua hal ini menjadi penting. Jadi ketika ditanya kita hidup ngapain, untuk beribadah. Dan ibadahnya ada dua jenis, mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Dengan mengetahui ibadah ini, maka kemudian kita lebih bahagia. Bahagia dengan kondisi kita, dengan kondisi keluarga kita. Kadang-kadang gini Pak, kalau kita ngelihat acara Ramadan tuh yang anak kecil ngapalin Quran tuh Pak, kita nyonton nama anak kita tertekan gitu. Karena kita banding-bandingin, itu nak dia masih usia sekian udah hafal 30 juz gitu. Anaknya bilang, ini kenapa ada acara kayak gini sih? Berat-beratin aja hidup kita gitu misalnya. Ya kalau kita tahu ternyata emang dia cetakannya menghafal Quran, suara enak. Anak saya cetakannya mungkin bukan, cetakannya jadi presiden, cetakannya jadi wali kota, cetakan jadi pebisnis, cetakan jadi pilot, cetakan jadi TNI, cetakan jadi polisi, semuanya di ibadah. Ibadah jihad itu ibadah, berbuat baik ibadah, sedekah ibadah. Nah kita akan optimis Pak dengan diri kita, dengan keluarga kita, dan husnuzon pada orang lain. Bapak